Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita atas karunia, hidayah, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tak terkecuali pada siang hari ini kita berkumpul, bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka taqarrub, dalam rangka beribadah sekaligus mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah menyambut seruan Allah. Tinggalkanlah jual beli, perniagaan, aktivitas yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Khotib berpesan pada diri khotib secara pribadi dan kepada jamaah sekalian secara umum, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha untuk mentaati segala perintahnya dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, khotib akan membawakan tema tentang kiat-kiat menyambut bulan Ramadan. Dalam hitungan kurang lebih dari 2 bulan lagi, kita akan kedatangan tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Kita sudah berada di bulan Rajab, bulan yang dimana amal-amal dilipat gandakan. Dan seseorang apabila melakukan sebuah kemaksiatan akan dilipat gandakan juga dosanya. Maka berhati-hatilah di bulan ini, karena bulan Rajab di antara bulan-bulan haram. Berhati-hati dalam lisannya, muamalahnya, sikapnya, karena pahala dan dosanya akan dilipat gandakan pada bulan ini. Ramadan, kalau kita tidak siasati dengan cermat, dengan baik, dia akan menjadi seremonial biasa. Kita praktisi Ramadan yang umurnya sudah 40 tahun mungkin, artinya sudah sering ketemu dengan Ramadan, sudah sering melakukan ibadah Ramadan. Jika kita tidak siasati dengan baik, akan menjadi bumerang pada hari kiamat. Kita akan kelewat begitu aja Ramadan tanpa bekas, tanpa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, "Rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, tsumma ansalahu qabla ayyukfara lahu." Celaka seseorang yang masuk bersamanya Ramadan, dia beribadah Ramadan, berpuasa, tarawih, qiyamul lail, namun keluar Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena sebelum Ramadan dia tidak mempersiapkan, karena di bulan Ramadan dia tetap bermaksiat. Ini yang harus kita camkan baik-baik.
sering kita ketemu dengan Ramadan, nanti jadi biasa, tidak sensitif lagi. Seperti kaidahnya yang disampaikan para ulama, kasratul misas tumitul ihtas. Seringnya bertemu dengan sesuatu, seringnya berinteraksi dengan sesuatu bisa mematikan sensitivitas. Kita sering ketemu Ramadan, hanya menjadi hal biasa, nggak sensitif lagi. Itu bahaya, berarti keimanan kita sudah luntur, sudah berkurang. Karena Ramadan ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh orang-orang beriman. Bahkan ada orang yang pengen wafatnya di bulan Ramadan, saking mulianya Ramadan. Sebuah analogi sederhana, seseorang apabila pengen kedatangan tamu yang dianggapnya penting, camat mungkin, bupati mungkin, gubernur atau wali kota atau setelahnya, atau yang lebih dari itu, apa yang dia lakukan? Rumahnya akan mempersiapkan dengan attitude-nya, performanya, komunikasinya, jamuannya, kebersihannya, keamanannya. Karena yang akan datang ke rumahnya adalah sesuatu yang penting. Pun dalam masalah ibadah, jika seseorang menganggap penting Ramadan, dia akan mempersiapkan dengan banyak hal untuk bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, dengan baik, agar tidak lewat begitu aja. Bagaimana kiat kita sebagai seorang muslim untuk menyambut Ramadan? Yang pertama adalah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku ampuni, aku kabulkan. Ibadah bukan masalah kecerdasan, analogi, perhitungan, logika. Ibadah adalah masalah hidayah. Kita butuh doa, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah, bahkan menuju masjid, hati dan langkah kita yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bersandar kepada selain Allah dengan kecerdasan akal kita, tapi kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa. Kenapa harus berdoa? Betapa banyak orang yang menjelang Ramadan tapi wafat kurang berapa hari, tapi nggak sampai di bulan Ramadan, kurang hitungan 1 hari. Maka pentingnya berdoa sampai di Ramadan, berdoa agar bisa maksimal. Karena orang banyak sampai Ramadan nggak puasa atau setengah bulan, puasa full tapi nggak terawih, terawih full tapi nggak baca Quran, baca Quran tapi gibah, nggak iktikaf, nggak berbagi, sikapnya masih menyakiti orang. Ini khawatir terkena dengan hadis Nabi, rongguma anfurojulin, celaka yang laki seperti ini. Kemudian seorang ulama di kalangan tabi'in mengatakan dalam doanya, Allahumma salim li illa Ramadan wa salim li Ramadan wa tasalamhu mini mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke Ramadan. Ya Allah, pertemukan Ramadan kepadaku dan terimalah ibadah-ibadahku di bulan Ramadan. Para ulama berdoa 6 bulan menjelang Ramadan. 6 bulan. Kita nggak bisa mengandalkan kecerdasan kita, karena betapa banyak orang yang kuat secara fisik, sehat secara medis, tapi nggak puasa, tapi nggak full, tapi nggak taraweh, tapi nggak khatam, tapi tetap bermaksiat. Maka pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian yang kedua, evaluasi, merenung, muhasabah. Ramadan lalu gimana? Apakah sudah maksimal tilawahnya, sahur off the road-nya, bagi-bagi takjilnya, tarawehnya, iktikafnya? Dievaluasi dari sekarang. Disiapkan program-program yang produktif. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan merancang hal-hal yang baik. Siapkan orang-orang yang mau khatam. Seperti ada anak-anak kecil yang khatam 2 kali, 3 kali, bahkan 5 kali. Atau ada orang yang sama sekali nggak pernah khatam. Masya Allah ya, itu kerugian yang sangat
besar. Syahrul Quran, syahrul ibadah, semuanya ada di Ramadan. Isinya varian ibadah. Sayang kalau nggak pernah khatam. Sementara banyak anak-anak muda yang khatam bisa 7 kali, 9 kali. Siapkan dari sekarang ruhiyahnya, fisiknya. Tidak hanya masalah kebaikan, ibadah yang harus disiapkan. Lisan kita yang biasa gibah, namimah, adu domba, mencela orang yang berkata sia-sia, itu juga harus direm dari sekarang, dilatih untuk baik dari sekarang. Karena untuk memasuki Ramadan butuh latihan. Tidak mudah, perlu stressing, perlu berlatih, bukan hanya masalah ibadah. Latihan mengekang lisan dari hal-hal yang tidak baik. Latihan untuk tidak gampang merespon hal-hal yang sia-sia. Masuk Ramadan, siap kita dengan lisan yang terjaga, dengan program yang produktif. Laksana seorang sprinter mau memasuki Ramadan, dia sudah latihan diri, ya, fisiknya, ruhiyahnya. Orang mau khatam sekali, 2 kali, 3 kali di bulan Ramadan, nggak dilatih dari sekarang, bulan Rajab berat. Maka dari sekarang setengah juz, 1 juz sudah dibiasakan. Apalagi yang muda-muda minimal 3 kali, anak muda itu. Yang tua jangan sampai kalah. Anak muda 3 kali, berarti 1 hari 3 juz. Bisa insya Allah. Harus dimulai dari sekarang untuk latihan, yaitu dengan stressing, latihan tilawah dari sekarang. Kemudian menghindari waktu yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Contohnya yang sering kita lihat, kita dapatkan, kita saksikan, banyak orang Ramadannya itu terbuang sia-sia tanpa sesuatu yang berharga. Ada orang yang bukber dari alumni SD, SMP, SMA, kuliah, RT, RW, DKM masjid, kantor. Sebulan isinya bukber semuanya. Kalau sudah bukber, masjidnya jarang diperhitungkan nanti di situ maghribnya di mana, tarawihnya di mana. Jarang yang berpikir seperti itu. Akhirnya maghribnya telat, isaknya telat, tarawihnya lewat. Inilah yang dimaksud rogima anfu rojulin, celaka laki-laki yang seperti itu. Karena nggak diperhitungkan, kurangi bukber sekali aja. Dan perhitungkan masjidnya nanti buat tarawih dan maghrib gimana. Karena jarang orang bukber itu masjidnya di mana, tarawihnya di mana. Jarang seperti itu. Bukber sebulan bisa 10 kali kelewat. Masya Allah. Ini yang harus kita antisipasi, waspadai agar Ramadan bisa maksimal. Kemudian ingatlah hadis, ingatlah perkataan ulama, di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang, kata ulama, pasca Ramadan semakin baik lisannya, semakin baik muamalahnya, sikapnya, adabnya, dan ibadahnya. Tanda diterimanya amal ibadah Ramadan. Pun sebaliknya, tanda tidak diterimanya ibadah Ramadan seseorang pasca Ramadan, dia kembali dengan lisan-lisannya yang tidak terjaga, sikapnya yang tidak baik, ke masjidnya yang jarang-jarang. Itu tanda secara visual orang tidak diterima amal ibadahnya Ramadan. Maka harus diantisipasi dari sekarang, buat program-program yang produktif dari sekarang. Masuk Ramadan sudah siap dengan program-program yang produktif. Di antara orang cerdas, orang hikmah, itu sudah disiapkan. Nanti saya tarawihnya di sini, saya iktikafnya di sini, sahur off the road-nya di sini, bagi-bagi takjilnya di sini. Itu orang cerdas dan itu orang yang menganggap penting Ramadan. Sebagaimana tadi kasratul misas tumitul isas. Adapun orang-orang yang enggak menganggap penting Ramadan, dia biasa-biasa aja. Hanya sebuah seremonial yang berjalan seperti biasa. Hanya kita dan Allah yang tahu apakah Ramadan itu penting atau tidak, tergantung persiapan kita. Tergantung persiapan kita dengan
Ramadan sebelum Ramadan, apa yang sudah kita siapkan? Itulah yang membuktikan kita itu menganggap penting atau tidak Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang baik bagi kita. Karena orang yang tidak ketemu Ramadan di tahun ini, berarti Ramadan yang lalu menjadi Ramadan terakhir buatnya. Dan Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang terakhir di antara kita. Maka kita butuh doa, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menuntun kita, mengokohkan kita, membantu kita melaksanakan ibadah Ramadan yang akan kita terima sambut beberapa bulan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.